Sudah. Ada yang belum absen? Ya, silakan nyalakan semua kameranya. Kita mulai perkuliahannya. Kalau suara saya putus-putus, tolong diingatkan, disampaikan. Jadi kemungkinan kita masih belum bisa kuliah secara total sampai tanggal 25. Jadi kalaupun ada perkuliahan saya setelah ini, kemungkinan kita unturnya sebesar di tanggal 25 atau setelah itu. Aku sudah gila. Terus lihat dari mana tuh? Balik dari apa nggak? Maksud saya. Di situ kan ada yang sebelah. Tapi kalau dia kan ada. Jadi Kalau suara saya putus-putus, sekali lagi langsung saya ditelepon ya. Jangan di WA, belum tentu saya baca. Juga kalau jaringannya jelek, langsung disampaikan agar kita bisa mencarikan solusinya. Oke, atau kita tunda 3 menit. Ini laptop saya sudah seminggu belum saya matikan. Sepertinya agak berat. Jadi saya restart dulu. Silakan ditunggu sebentar.
Ada set. Ini set kita. Set. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Silakan dinyalakan kameranya untuk semuanya. Ini masih banyak yang belum menyalakan kameranya. Oke, kemudian semua aktivitas akan terpantau. Jadi siapa yang keluar masuk itu ada kelihatan recordnya. Berapa lama dia stay di bed ini itu akan ketahuan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
pagi untuk semua. Slide-nya sudah terlihat. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, hari ini kita akan bahas terkait mineral industri semen. Ya. Jadi seperti apa sih bahan baku semen, kemudian bagaimana proses pembuatannya. Nah, sudah ada pernah kunjungan ke pabrik semen? Silakan kalau sudah ada. Atau mungkin ekskursi atau rumah kafe ataupun kegiatan lain. Tidak ada. Batu Raja, Pak. Pernah, Pak. Pernah ya. Oke. Dalam rangka apa ke pabrik semen? Kemarin itu, Pak, mata kuliah PTPM, Pak. Ya, oke. Ada mata kuliah PTPM. Ya. Oke, jadi sekarang kita akan bahas kembali terkait proses pembuatan semen, bahan bakunya dan seterusnya. Ini saya laptopnya kelamaan di otak-atik, tombol slideshow-nya nggak bisa dimunculkan. Oke, atau seperti ini aja ya. Oke, mineral industri semen. Kemudian berkaitan dengan semen, tentu saya rasa semen ini sesuatu yang tidak asing ya. Sering kita lihat banyak dipakai di konstruksi. Ya. Semen ini fungsinya apa sih? Ya? Sebetulnya tujuan utamanya adalah sebagai perekat. Ya. Baik itu perekat batu-batuan seperti yang Anda lihat ya, misalnya untuk batu bata ataupun fondasi. Bahkan semen itu sendiri bisa digunakan sebagai, bukan sebagai perekatnya ya, sebagai material inti ya. Jadi ketika kita membuat kolom misalnya ya, atau tiang, biasanya itu adalah semen dengan baja ya. Ya kenapa bisa digunakan seperti itu? Ya tentu karena ada sifat-sifat yang dimiliki ya. Kemudian semen itu bagaimana bisa bekerja ya sebagai perekat. Jadi semen ketika bertemu dengan air akan terjadi suatu reaksi yang disebut reaksi hidrasi ya. Jadi bedakan antara hidrasi dengan dehidrasi. Kalau dehidrasi itu artinya kekurangan cairan, sementara kalau hidrasi artinya dia ada penambahan cairan. Di semen itu ketika bertemu dengan air maka akan terjadi suatu reaksi kimia yang mana ketika kering hasilnya menjadi sangat keras ya, sangat kuat. Sampai sini suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke, kemudian penyusun utama semen tentu ada senyawa kapur ya, kemudian kapur dan silika. Jadi kalau teman Anda tadi yang sudah pernah ekskursi, pasti lihat bahwa di pabrik pembuatan semen biasanya sangat dekat dengan tambang batu kapur ya. Kenapa? Karena komposisi utama daripada semen itu adalah kapur, di samping ada silika ya. Jadi utamanya adalah kapur, maka pabrik semen itu biasanya didirikan di dekat dengan tambang kapur. Silika juga biasa diambil dari sekitar. Kalau misalnya tidak ada silika di sekitar, maka bisa digantikan dengan silika dari sumber lain, termasuk misalnya ada mineral besi. Anda pasti besi di situ. Ini adalah bill of material atau pohon industri semen yang mungkin pernah kita bahas di pertemuan 2. Jadi semen itu banyak tipenya. Ada semen Portland yang warna putih ya, yang kalau misalnya lihat di ubin misalnya, kok bisa dia berwarna putih? Atau misalnya lihat di dinding ya, kadang-kadang ada dipakai semen putih gitu ya. Ada semen bentuk lainnya sudah umum kita lihat ya. Jadi ada semen Portland, ada Portland Pozzolan, kemudian ada semen-semen jenis lain yang diperuntukkan khusus, misal untuk pengeboran ya, kemudian misal untuk penggunaan di pelabuhan dan seterusnya. Intinya adalah semen itu tadi sudah saya sampaikan tersusun atas batu kapur sebagai mineral utama dan juga pasir silika ya, di dua ini.
Namun biasanya perlu ditambahkan namanya pasir besi ya. Jadi kurang lebih ada 3 ya. Jadi pasir silika bisa digantikan dengan tanah liat, kemudian ada batu kapur yang tidak bisa digantikan. Jadi batu kapur dengan tanah liat ini bisa kita katakan sebagai penyusun utama semen ya. Ditambah pasir besi jika besinya tidak menurun ya. Yang lainnya adalah komplemen ya. Misalnya hanya untuk memperbaiki kekurangan daripada mineral tertentu. Jadi ini adalah bahan baku utama. Kemudian kita juga bisa mendapatkan bahan baku dari sumber lain yang kita sebut sebagai bahan baku alternatif. Misalnya dari copper slag, kemudian dari slag glass furnace. Ada yang tahu apa itu slag? Silakan kalau ada yang tahu dijelaskan. Sudah ambil mata kuliah termodinamika? Sudah, Pak. Sudah Saya ya? belum, Apa itu slag? Oh, ada yang belum ya? Ya sudah, silakan jelaskan apa itu slag. Setahu saya Pak, slag itu material yang nanti dibuang Pak dalam proses pembakaran Pak. Oke, jadi kita bahasnya peleburan ya. Jadi ketika proses peleburan, biasanya ada produk samping ya. Sebetulnya bukan limbah gitu ya, bukan kita buang. Memang dulu di Indonesia terkendala aturan bahwa itu dikategorikan sebagai limbah B3. Padahal di luar negeri sana, bisa di Jerman, sudah sangat lama bahwa slag itu bisa dimanfaatkan, terutama slag dari proses pengolahan tembaga dan juga slag dari proses pengolahan baja ya. Di mana slag tersebut kaya akan mineral kalsium ya. Dalam hal ini CaO ya, dan juga kaya akan silika. Oleh karena itu, sebagaimana kita jelaskan di awal bahwa bahan baku semen itu adalah kapur silika. Jadi memenuhi prasyarat sebagai bahan baku untuk alternatif, dan tentu harus memenuhi prasyarat tadi ya. Berapa persen komposisi batu kapur di situ, berapa persen komposisi silika di situ, termasuk besinya ya. Sebetulnya besi di sini dipakai nanti untuk menurunkan temperatur supaya temperatur lelehnya ya, temperatur reaksi juga itu bisa lebih rendah. Selain slag, ada fly ash and button ash. Ini sudah populer ya, dari pembakaran batu bara. Biasanya bisa didapatkan dari PLTU. Di PT Semen Batu Raja dulu mengambil fly ash-nya itu dari PLTU ya. Nah, ini sisanya yang lain bisa dibaca. Yang mana bahan baku ini tentu dilakukan proses pencampuran, lalu dilakukan proses pembakaran pada temperatur di atas 1200 derajat Celcius, biasanya mencapai 1400 derajat Celcius. Kemudian bahan baku inilah menjadi yang namanya clinker atau terak, atau yang kita sudah sebut sebagai semen sebetulnya. Sampai sini suara saya jelas? Jelas Pak. Jelas Pak. Sudah jadi semen ya. Lalu apa bedanya clinker dengan semen yang dijual? Jadi manakala ada perlu perbaikan karakteristik, misalnya diinginkan semen tersebut lebih cepat kering, misalnya semen tersebut lebih tahan terhadap penguapan misalnya ya, atau misalnya komposisi airnya lebih stabil ya. Kalau di daerah luar misalnya di situ temperaturnya terlalu dingin ya, bisa jadi air yang ditambahkan pada semen malah tidak bereaksi karena airnya akan berikatan sesamanya membentuk kristal es ya. Ini perlu dicegah. Nah, biasanya ada proses perbaikan karakteristik itu, ditambahkan beberapa material tadi sehingga dinamakanlah sebagai semen. Nah, ini tergantung daripada penambahan karakteristik tadi sehingga bisa menyebabkan semen yang dihasilkan jadi berbagai tipe ya. Tadi misalnya untuk semen yang dipakai di aplikasi pelabuhan ya, pelabuhan tentu itu harus tahan terhadap korosi ya. Korosinya bisa dari klorin ya, kalau di
apa namanya di pelabuhan karena ada air laut ya. Kemudian kalau misalnya di lab perlu ketahanan sulfat ya. Jadi atau misalnya Anda perlu bikin bunker gitu. Itu bunker itu betulnya harus sangat kuat ya. Tahan terhadap ledakan ya, tahan terhadap goncangan yang luar biasa ya. Itu semua bisa diatur dari komposisinya ya. Juga tadi sudah dijelaskan bisa untuk yang semen industri seperti pertambangan dan perminyakan ya. Kemudian nih penampakan daripada semen yang sering kita lihat ya. Kemudian tentu proses tadi pasti perlu yang namanya bahan bakar. Kemudian ini proses ya, pembuatan semen yang ada di PT Semen Batu Raja. Produk mereka ada beberapa, ada PCC ya, OPC tipe 1, tipe 2 dan 3 ya. Yang tadi ada kita sebut sebagai produk semen. Ini di mana? Di Lampung Selatan ada proses packaging, tapi pabriknya ada di Batu Raja. Sebetulnya beberapa waktu ini kita sudah melakukan kunjungan di sana, sudah sepertinya kedua kali atau pertama kali saya lupa membawa mahasiswa di sana. Juga kita ada hubungan kerjasama, namun karena ada beberapa mahasiswa yang tidak melaksanakan peraturan yang ada di sana ketika melaksanakan KP ataupun skripsi. Jadi beberapa waktu kemarin ada pemblokiran, pencekalan. Ya. Jadi mahasiswa tambang dilarang lagi untuk melakukan KP di sana ataupun TA sampai batas tertentu. Jadi itu sangat disayangkan. Intinya mereka mengolah tadi seperti kita jelaskan ada batu kapur ya, kemudian ada tanah liat, minimal 2 material ini. Tentu bila mana kandungannya sudah memenuhi ya. Kalau tidak butuh tambahan pasir silika ya. Butuh tambahan juga misalnya pasir besi. Kemudian dilakukan proses milling. Di sini di atas jelaskan ada penambangan ya, ada kuari, ada kaser, kemudian ada rumit ya, di milling. Kemudian dilakukan kiln atau proses pemanggangan dengan temperatur yang cukup tinggi ya, di atas 500 derajat Celcius. Setelah di kiln maksudnya akan jadi yang namanya clinker. Clinker inilah yang kemudian dilakukan proses penggerusan di milling ya, maka bentuknya menjadi sepuk. Kenapa Anda ketika lihat semen itu kok bentuknya sepuk? Sebetulnya karena akibat proses penggilingan ya, proses milling setelah dilebur, setelah dipanggang. Kemudian setelah di mill tadi, kemudian di packing. Jadilah semen satunya sak ya, semen bungkus itu ya, dijual ya. Atau misalnya dijual dalam bentuk per mobil ya, mobil molen ya, dan seterusnya. Itu seperti yang ada di Batu Raja. Proses kemudian marketingnya di target marketnya di Lampung ya, Bengkulu, Jambi dan seterusnya. Oke, sampai sini suara saya jelas. Jelas, Pak. Sejarah semen, jadi ada seorang peneliti ya yang melakukan penelitian dengan mengkalsinasi ya. Kalau Anda masih ingat bahwa kalsinasi itu adalah proses pemanggangan di atas temperatur 500 derajat Celcius ya. Jadi di kalsinasi itu biasanya menghilangkan air kristal, kemudian juga memanaskan pada temperatur tertentu tadi ya, sehingga terjadi suatu reaksi kimia. Nah di sini dilakukan kalsinasi material yang tadi ya, ada batu kapur, ada silika ya, sehingga hasil kalsinasinya dikenal sebagai argillaceous limestone atau kapur kaya akan silika. Nah ternyata ketika kapur kaya akan silika ini direaksikan dengan air ya, menjadi sangat keras. Kekerasannya mirip di suatu daerah yang disebut dengan Portland di dekat Paris. Makanya di situ awallah
muncul nama Portland Cement ya, karena kekuatannya mirip dengan batu yang ada di Portland. Tadi sudah jelaskan clinker ya, jadi komponen hasil pembakaran ya. Kemudian tadi juga sudah sempat disinggung ketika dikalsinasi jadinya clinker. Di dalam clinker itu ada berbagai macam senyawa. Jadi ketika Anda membeli semen itu sebetulnya di dalamnya ada banyak senyawa. Ada di kalsium silikat, struktur kimianya seperti ini ya. Disingkatnya kalau di industri semen seperti ini, C2S. Ini bukan karbon tapi maksudnya kalsium silikat. Trikalsium silikat. Kemudian trikalsium alumina, hanya ini alumina. Kemudian patu tetra kalsium alumina ferit ya. F itu ferit, ini adalah magnesium oksida. Jadi ada beberapa senyawa, diantaranya senyawa utamanya adalah ini ya. Senyawa misalnya apa? Ya misalnya tadi ya, tambahan yang digunakan untuk mempercepat semen itu kering misalnya ya, atau mencegah terbentuknya es, atau membuat dia lebih tahan terhadap korosi dan seterusnya. Nah, senyawa-senyawa utama tadi itu akan memberikan efek terhadap penguatan ketika dikena air. Misalnya di kalsium sulfat akan memberikan efek penguatan seperlunya pada 28 hari awal ya. Dan juga memberikan efek kekuatan pada saat-saat berikutnya ya. Jadi kalau di awal memberikan kekuatan yang cukup baik tapi tidak begitu kuat ya pada 28 hari pertama, kemudian pada 28 hari selanjutnya tetap memberikan efek kekuatan. Kemudian C3S yang biasa sangat diinginkan ya. Banyak gitu. Biasanya ini diinginkan banyak karena memiliki peran penting pada saat awal penguatan ya, termasuk pada proses selanjutnya pada beberapa hari setelahnya ya. Kemudian trikalsium alumina ya. Jadi memberikan efek penguatan pada 28 hari pertama, setelahnya tidak begitu. Kemudian C4AF ya, tetra kalsium alumina ferit ya, memberikan efek penguatan yang kecil ya, pada saat awal ataupun berikutnya. Loh, ini kenapa dipakai kalau gitu ya? Ini padahal tidak begitu memberikan efek penguatan. Tadi sudah jelaskan bahwa adanya besi itu dapat menurunkan temperatur ya. Nanti kalau dicek di termodinamika di diagram Turner, biasanya kita memasukkan beberapa material yang sifatnya adalah untuk menurunkan temperatur leleh ya. Kalau misalnya temperatur leleh tinggi, maka butuh biaya cukup besar ya. Dengan kita menurunkan temperaturnya, ada penghematan energi ya. Ya, sehingga itu yang dipakai pada kasus ini ya. Sampai sini suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke, bahan baku semen sudah jelaskan limestone ya, di mana kadarnya minimal 93%, GCO3 2%, dan sisanya adalah material lain, alumina ya, kemudian hematit dan seterusnya. Ini ketika sebelum dicampurkan dengan silika ya. Tentu ketika sudah dicampurkan pasti kandungan daripada limestone CaCO3-nya akan berkurang ya. Clay minimal mengandung 28% SiO2 ya. Ada alumina di situ, ada Fe2O3 ya. Ini minimal sekian. Ya, tatkala tadi misalnya kurang silikanya, maka bisa ditambahkan dari pasir silika. Misal pada kasus tadi, SiO2-nya kurang dari 28%. Maka bisa ditambahkan dengan pasir silika, yang harapannya mengandung minimal 80% silika ya. Ini bisa kita menggunakan pasir silika yang ada di tulang bawang ya. Karena pasir silika yang ada di sana, kandungan SiO2 sudah di atas 90% ya. Kemudian ada pasir besi ya.
Ditambahkan jika Fe2O3 tadi dalam clay ataupun dalam batu kapur rendah ya. Kenapa perlu Fe2O3? Ya sekali lagi untuk menurunkan temperatur leleh. Bahan pendukung ya. Misalnya kita perlu untuk pengerasan lebih cepat ya. Misalnya di daerah kita ini seringkali kita bangun jalan sudah diberi palang pintu ya, tapi masih juga ada yang lewat gitu ya. Ini kan bisa merusak komposisinya ya, bisa merusak beton. Kira betonnya jadi tidak awet. Bahkan untuk kasus-kasus banyak orang-orang yang tidak mematuhi prosedur, maka kita bisa menambahkan namanya retarder agent ya, sehingga dia bisa lebih cepat proses pengerasannya. Atau juga kadang-kadang kita butuh pengerasan yang lambat ya, tergantung tujuannya ya. Kemudian water entrainment agent, misalnya mencegah perubahan volume. Jadi kalau Anda suka melihat pekerjaan konstruksi, kadang-kadang mereka itu setelah dilakukan pembetonan ya, beberapa hari kemudian sering ditambahkan air ya. Tujuannya adalah menjaga volumenya agar tidak berubah ya. Nah, selain dengan proses seperti itu, kita juga bisa menambahkan resin ataupun grease ya. Kemudian di daerah luar negeri yang ada mesin esnya, bisa menggunakan de-icer agent agar tidak terbentuk es di dalam campuran beton tadi. Jadi ketika betonnya ya, dalam proses pembekuan, air yang ada di sana harusnya berikatan dengan kapur silikat, malah bisa berikatan sama air sendiri ya, bentuk kristal es karena temperatur yang sangat dingin. Oleh karena itu bisa dicegah dengan de-icer ya, pengurangan air ya. Jadi ada namanya de-icer agent, misalnya CaCl2. Oke, suara saya masih jelas? Masih Pak. Kemudian produk industri semen tadi sudah dijelaskan ya, ada regular Portland cement, moderate heat of hardening and sulfate resisting. Jadi namanya sulfate resisting, berarti tahan terhadap sulfat. Kemudian high release strength cement, jadi kata-katanya wah ini semen yang keras gitu ya. Biasanya punya C3S yang lebih tinggi. C3S itu kalsium silikat yang tadi dijelaskan, dia mempunyai peran penting pada awal penguatan, pada awal pembetonan sampai seterusnya ya. Jadi ini perlu yang ini yang tinggi. Jadi dia ininya lebih tinggi C3S-nya dibanding dengan tipe 1 ya. Kemudian low heat Portland cement dan seterusnya bisa dibaca sendiri. Kemudian kualitas semen biasanya ditentukan oleh beberapa hal berikut ya. Tadi setting type ya, proses pengerasan seperti apa, pelepasan panas seperti apa, tahan terhadap asam sulfat dan alkali dan seterusnya. Setelah kita bahas terkait bahan-bahannya, sekarang kita akan bahas di proses pembuatan ya. Nah, proses pembuatan semen ini dikenal dengan dua proses, ada proses kering, ada proses basah. Dari namanya kering, berarti di sini tidak ada penambahan air. Kalau ada proses basah, berarti ada penambahan air. Ya. Kemudian proses kering, ya. Tadi sudah dijelaskan di awal ada beberapa material tadi, batu kapur, ya, pasir besi, kemudian silika, semuanya dilakukan proses penghalusan tentu ya, penggerusan, setelah itu dilakukan pencampuran. Nah, setelah proses pencampuran, maka akan masuk ke tahap kiln, ya. Pas tahap pemanggangan. Kalau dia proses kering, maka sudah pasti umpan untuk kilnnya adalah padatan kering. Jadi di proses awalnya biasa dilakukan proses pengeringan atau pengurangan kadar air, sehingga dia betul-betul kering saat memasuki kiln. Pencampuran ini sudah dilakukan di crusher and grinder. Jadi proses crushing dan grinding itu tidak hanya untuk mengecilkan ukuran,
tapi juga untuk mencampurkan ya. Dan juga ada tadi penjelasan pengeringan air ya. Ya. Kemudian misalnya juga ada dengan pneumatic pump ya. Jadi kalau pneumatic pumpnya agak panas bisa mengurangi air, kemudian juga pneumatic pump ini untuk mencampurkan bahan-bahan tadi. Keuntungan dari proses kering, karena dia sudah kering, maka pasti butuh panas yang lebih sedikit. Ya. Kalau misalnya Anda menyetrika baju basah dengan baju kering, ya kalau menyetrika baju kering, biasanya lebih mudah gitu, ya, lebih cepat. Tapi kalau Anda menyetrika baju basah, misalnya karena harus memakai baju tersebut ya, pada hari ini, akhirnya waktunya lebih lama, energinya menjadi lebih banyak. Ya. Selain itu cirinya adalah ukuran daripada pilen ini pendek. Ya. Kalau dia prosesnya basah biasanya lebih panjang. Tentu ada beberapa kelemahan ya, tidak mungkin selalu utuh. Kelemahannya adalah akan terbentuk banyak debu ya. Karena kering. Oleh karena itu perlu instalasi penangkap debu. Kemudian juga homogenitas kurang tidak begitu tercampur dengan sumber daya. Sehingga kebalikannya kelemahan tadi bisa diatasi oleh proses basah. Ya. Tapi proses basah ini punya kelemahan yang bisa diatasi oleh proses kering. Ya. Ya, tinggal pilih mana kira-kira yang masih yang lebih masuk akal. Ya. Sampai sini suara saya jelas? Jelas, Pak. Proses basah. Tadi setelah proses pencampuran ya, ada kerasi grinding, ketika akan dimasukkan di kiln, kalau dia proses basah sudah pasti bentuknya berupa slurry ya, atau suspensi. Jadi campuran ya. Kalau slurry itu bisa dikenal sebagai lumpur kalau kita pegang ya, tapi sebetulnya ya campuran ya. Campuran antara material tadi dengan air. Karena ada proses pencampuran dengan air tadi, maka otomatis homogenitasnya menjadi lebih baik. Ya. Jadi campuran itu menjadi homogen. Ya. Kalau secara kering kurang homogen, ada beberapa bagian mungkin yang banyak mengandung misalnya kapur, beberapa bagian kapurnya lebih rendah ya, karena pencampurannya kurang homogen. Keuntungan homogenitas tinggi ya. Polusi debu rendah ya, mengatasi kelemahan daripada yang kering ya, proses kering. Kerugiannya juga sebaliknya ya. Cirinya ini adalah kiln lebih panjang dan biasanya long ya, long atau length panjang maksudnya dibagi diameter sama dengan atau setara kurang lebih 33, di mana panjang daripada kilnnya bisa mencapai minimal 90 meter sampai 180 meter. Jadi cukup panjang ya. Langkah-langkah proses kering ya, kita lewati, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Proses basah juga demikian. Kemudian tadi ada reaksi ya di pembentukan klinker. Jadi batu kapur, kemudian ada tanah liat ya, mengandung alumina dan silika, direaksikan, nanti akan terbentuk SiO2. Jadi direaksikan ya. Kemudian tadi ada bahan baku pasir besi ya, maupun pasir silika. Kalau misalnya silika di sini kurang, maka akan menghasilkan senyawa-senyawa tadi kita sebut ya. Dikalsium sulfat, dikalsium sulfat, dikalsium alumina dan seterusnya. Inilah senyawa-senyawa yang muncul akibat reaksi di bahan baku sini. Ya. Tadi yang diharapkan biasanya tinggi adalah yang ini kandungan komposisi ya, klinker pada tiap tipe. Kalau tipe semen, tipe 1 C3S-nya 55, tipe 2 lebih rendah C3S-nya, tipe 3 itu ini lebih tinggi. Ya. Kemudian C2S, C3A bisa dibaca sendiri. Ya. Kemudian reaksi yang terjadi awalnya penguapan air moisture ya,
itu temperatur 100 derajat. Kalau air kristal di atas daripada 250 derajat. Jadi bisa mencapai 500 derajat. Reaksinya adalah endo. Apa bedanya endo dengan exo? Dan bisa menjelaskan. Ya, silakan. Untuk endoterm itu reaksi yang menyerap kalor atau menyerap panas dari lingkungan. Kalau eksoterm itu mengeluarkan kalor, Pak. Siapa yang menjawab? Ester, Pak, dengan DIM 108. Ester ya. Ada lagi jawaban lain selain Ester? Ya, jawabannya sebetulnya benar ya. Cuma ketika kita tidak paham konsep lingkungan, ya, konsep sistem, atau di sini kita lagi tidak bahas itu. Jadi kalau endo, sebetulnya reaksinya adalah butuh panas ya. Ketika dia butuh panas, maka penjelasan dari Ester tadi dia bisa menyerap dari luar. Kalau exo, dia akan nanti menghasilkan panas. Jadi sebetulnya reaksi kimia itu kadang butuh panas, kadang menghasilkan panas ya. Anda membakar atau menyalakan kompor itu kan menghasilkan panas, atau kita sebut reaksi eksoterm ya. Tapi kalau misalnya Anda masak air, maka dia butuh panas ya. Oke, nanti bisa dibaca reaksi-reaksi yang mungkin terjadi ya. Kemudian ya, setelah tadi clinker terbentuk, biasanya dilakukan pendinginan secara tiba-tiba ya. Kenapa perlu dilakukan pendinginan secara tiba-tiba? Sebetulnya sudah ada penjelasan di sini ya. Jadi tadi kalau Anda masih ingat, setelah clinkernya jadi, itu dilakukan proses penggerusan ya. Agar proses penggerusannya mudah, maka dilakukan pendinginan yang tiba-tiba. Ketika pendinginan tiba-tiba, nanti terjadi struktur yang amorf, rapuh gitu ya. Tapi kalau pendinginannya lambat, maka akan terbentuk struktur kristal ya. Akan sulit untuk dilakukan proses penggerusan ya. Jadi kalau kita memberikan shock temperatur terhadap suatu material, biasanya material itu menjadi rapuh ya. Anda lagi naruh es di piring kaca misalnya. Setelah beberapa saat Anda tiba-tiba buang esnya, kasih air panas yang baru mendidih dari kompor, tuang ke piringnya. Piringnya mengalami shock termal ya. Jadi dia kaget karena diberikan perubahan temperatur yang sangat singkat, akhirnya pecah gitu. Tapi kalau misalnya tidak dibuat shock temperatur seperti itu, walaupun Anda berikan air yang mendidih di atas 100 derajat Celcius, bedingnya akan tidak pecah. Jadi ini tujuannya tadi diberikan shock termal ya, diberikan pendinginan secara tiba-tiba ya. Tujuannya adalah agar strukturnya rapuh. Kemudian juga tujuannya adalah agar diperoleh kandungan C3A yang rendah ya. Jadi kalau C3S tadi kan sangat diharapkan, kalau C3A misalnya di situ tidak terlalu dinginkan, maka bisa diatur ya biar lebih rendah. Kemudian temperatur akhir ketika pendinginan kurang lebih 150 derajat ya, Celcius, jadi tidak betul-betul dingin. Nah, ini proses drink ya. Sebetulnya intinya adalah material tadi dicampurkan ya, dikas, grinding, kemudian dilakukan proses kalsinasi ya. Sama juga proses basah juga sama ya. Hanya saja ada proses penambahan air di situ ya. Jadi ketika proses penggerusan sudah ditambahkan air, air ini bisa menjadi penyebab larutannya homogen ya. Ketika homogen, harapannya komposisinya menjadi lebih seragam, kualitasnya menjadi lebih terjamin ya, karena dia homogen. Kemudian proses pengerasan semen
ada dua teori, ada teori kristalin teori, ada gel or colloidal teori. Ya. Jadi baca sendiri. Intinya proses pengerasan terjadi karena reaksi hidrasi. Ya. Hidrasi artinya reaksi penambahan air. Kalau hidrolisa itu artinya penguraian karena adanya air. C3S tadi yang sering diinginkan ketika bereaksi dengan H2O jadi senyawa ini. C2S jadi senyawa ini. Ya. Ini namanya hidrasi karena berikatan. Ya. Ini hidrasi juga karena dia H2O-nya langsung berikatan. Walaupun sejumlah ini hilang ya, sebagai CaOH2 atau hidrolisa. Ya. Oke, dibaca sendiri. Proses pembuatan semen kurang lebih sudah saya jelaskan ya, tinggal dibaca. Tadi pengerasan semen ya, ada teori kristalisasi. Jadi di awalnya itu terbentuk apa namanya pembekuan material ya, sehingga lama-lama diikuti oleh seluruh material ya. Atau teori gel di mana semen dianggap sebagai larutan jenuh dari senyawa-senyawa hidrasi yang kemudian menggumpal. Jadi baca sendiri ya. Saya pikir sudah ada di materi kristal ya. Kedua teori itu mempunyai kesamaan bahwa proses pengerasan karena ada hidrasi dan hidrolisa yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian reaksi ini bisa mencapai kesempurnaan setelah 1 tahun. Jadi sebetulnya proses pengerasan semen itu tidak cepat ya. Tadi butuh waktu kurang lebih 1 bulan. Ya. Dan untuk hasil yang maksimal kadang butuh waktu 1 tahun. Ya. Jadi walaupun kalau Anda lihat ya, proses pembetulan jalan gitu ya, setelah 2 minggu sebenarnya sudah keras gitu ya. Tapi pengerasannya sebetulnya belum sempurna. Butuh waktu 28 hari atau sebulan ya agar mencapai kesempurnaan kekerasan yang sudah sangat baik ya. Apalagi kalau sudah di atas tahun ya. Di atas tahun maksudnya kalau tidak ada proses, tidak digunakan ya untuk aktivitas tertentu ya, aktivitas berat. Tapi kalau bisa jalan sudah lewati kendaraan berat setelah sebulan ya, maka ini tidak terjadi seperti kita harapkan. Ya reaksi-reaksi tadi dibaca sendiri. Ya. Kemudian seperti apa proses pembuatan semen? Kita coba video berikut. Ya. Sampai sini suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke, ini miriplah dengan yang ada di semen batu rajut.
Jaringannya gangguan ya. Oke, ini adalah kilen ya. Dari gambarnya Anda sudah lihat. Semakin panjang kilennya, maka berarti sudah bisa diduga itu adalah semen yang menggunakan proses basah ya. Ini ada ban ya, sepertinya ban bekas yang bisa digunakan sebagai bahan bakar ya, selain batu bara misalnya atau sumber lain. Oke, ini ya, jadi ini kita lihat mereka menggunakan beberapa peralatan ya. Jadi ada teman Anda menjelaskan ketika berkunjung ke PT Semen Batu Raja, mata kuliahnya adalah PTPM. Ini alat apa seperti ini bentuknya? Ada yang tahu? Wheel loader, Pak. Wheel loader. Ada lagi yang lain? Backhoe kan, Pak. Backhoe. Aduh, yakin backhoe seperti ini. Cuma karena melihat paketnya aja. Tapi kalau dari ukurannya, benar nggak backhoe? Kira-kira seperti ini. Ya, kalau misalnya Anda lihat ya, sepertinya ini lebih cocok kita sebut sebagai loader ya. Nah, ini apa? Pengeboran ya. Jadi dijelaskan menurut si pembuat video menggunakan batu kapur yang konsentrasinya bisa beda ya, kadarnya bisa beda atas dengan bawah sehingga bisa di blend atau dicampur ya untuk mendapatkan komposisi tertentu ya. Kita lanjutkan proses blasting ya. Oke, jadi biasanya memang pabrik semen sekali lagi dekat dengan penambangannya, ya, terutama batu kapurnya. Jadi setelah ditambang tadi, biasanya diangkut ya menggunakan apa bel conveyor ya. Bisa juga menggunakan yang seperti ini, tapi umumnya menggunakan bel conveyor. Ya. Oke, di keras ya.
Oke, ini proses penyimpanan ya. Kemudian nanti proses pencampuran. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Gak ada? Suaranya putus-putus. Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Jadi setelah di penambangan ya, di kas, kemudian ditumpuk ya. Kalau tadi misalnya ada perbedaan kualitas materialnya bisa dicampur ya, sehingga mendapatkan komposisi tertentu. Jadi ada raw meal ya, raw material yang sudah dihaluskan, campuran dari berbagai material tadi ya, ada batu kapur, pasir silika, pasir besi, clay. Jadi proses pencampuran itu dilakukan di proses penggerusan ya, seperti tadi yang kita bahas. Oke, ini sudah jelaskan tadi, kadang butuh silika, besi, ya, fly ash, bottom ash tadi, ya, untuk memenuhi kriteria tertentu. Ya. Jadi, misalnya tadi kalau silikanya kurang, ya, bisa menambahkan. Ya. Besinya kurang, ya, untuk menurunkan dari temperatur, bisa ditambahkan dari pasir besi. Ya. Untuk grinder, ya, tadi ada ball mill seperti ini, hasilnya halus seperti tadi ya. Ya, kurang lebih seperti inilah ketika material tadi sudah dicampur dan dihaluskan ya. Tinggal masuk ke proses kiln. Kalau dia prosesnya basah, tadi ketika proses penggilingan itu sudah ada penambahan air ya. Di sini terlihat proses penggilingannya tidak ada penambahan air, maka ini kita kategorikan sebagai proses kering. Oke, karena proses kering, maka materialnya harus kering. Ya. Jadi setelah dicampur tadi, seringkali juga ada proses pemanasan awal atau preheat. Ya. Preheat ini memanfaatkan udara panas dari proses pembakaran di tanur ya atau kiln. Jadi gas buangnya itu kan masih panas, maka bisa dilewatkan untuk memanaskan material.
Oke, jadi penggilingan bisa dengan seperti ini, bisa menggunakan ball mill ya. Oke, tadi sudah jelas. Yang dikirim ke preheater ya, untuk pemanasan awal. Ada tempat penyimpanan bentuk tinggi seperti ini ya. Jadi penyimpanan di pabrik semen dikenal dengan silo ya. Oke, ini preheat ya, pemanasan awal sebelum masuk ke proses kalsinasi di kiln. Ini yang disebut dengan rotary kiln, tanur putar. Nah, nanti tentu akan ada beda antara kiln dengan preheater. Siapa yang bisa tahu bedanya antara rotary kiln dengan rotary dryer ya? Ada yang bisa jelaskan? Gak ada. Mungkin kalau untuk rotary kiln itu perbedaan di antara keduanya itu di suhunya, Pak. Mungkin untuk rotary kiln lebih tinggi suhunya daripada rotary dryer. Oke, betul ya. Ada lagi yang lain ciri khasnya? Tapi kalau misalnya sama-sama bentuknya seperti ini kan agak sulit dibedakan ya. Selain dari temperatur, ada lagi nggak yang bisa dijadikan patokan untuk bisa membedakan ya? Silakan. Ya, ada ya. Jadi di bagian dalamnya ada suatu lapisan, kalau dia itu kiln yang kita sebut sebagai apa? Refraktori, Pak. Ya, refraktori. Ya, kalau temperaturnya sudah di atas 500, maka harus pakai refraktori ya. Supaya aman. Kalau tidak, ini bisa bocor gitu ya. Karena materialnya misalnya punya titik leleh sama dengan material yang akan dipanaskan ya. Oke, jadi sudah jelaskan ya, biasanya untuk memperhemat waktu ya, mempercepat proses, maka di preheat ya. Juga bisa untuk menghilangkan air ya. Karena air ini berbahaya ya ketika masuk di temperatur yang tinggi. Kenapa bisa berbahaya? Ketika air ya berubah menjadi fasa gas, volumenya berubah menjadi berkali-kali lipat, ya, maka bisa menyebabkan ledakan. Sama dan kayak menggoreng air, menggoreng ikan, ada tetesan air jatuh itu bisa menyebabkan ledakan. Apalagi kalau temperaturnya sangat tinggi. Ya, seperti ini materialnya. Kenapa desainnya ini mirip, nggak lurus? Ada yang tahu? Kalau kita lihat ini di sini lebih tinggi, di sana lebih rendah.
Ya, silakan. Apakah untuk mempermudah proses perpindahan materialnya, Pak? Ya, jadi supaya materialnya bisa bergerak ya secara gravitasi ya. Walaupun demikian, itu dihambat ya. Kalau terlalu cepat, maka prosesnya tidak seperti yang diharapkan. Ini kan dia rotary dihitung misalnya dari sini ke sana itu, dari titik sini ke sini misalnya 8 jam ya. Itu bisa diatur. Oke, ini clinkernya ya. Kebanyakan iklan ya, YouTube-nya nggak. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi setelah proses pemanggangan jadi clinker ya, didinginkan secara cepat. Setelah itu dilakukan proses penggerusan ya. Jadi setelah penggerusan sudah jadi semen, namun perlu dilakukan perbaikan kualitas ya, sesuai dengan tujuan tertentu ya. Oke, seperti ini dijelaskan, dia memproduksi 5 tipe semen berbeda ya. Padahal dari satu pabrik ya, yang masing-masing disimpan di kilo ya. Sehingga ketika proses penjualannya bisa diekspor misalnya menggunakan kapal ya, seperti yang ada di PT Semen Batu Raja, dibawa ke Lampung ya, di packing ya. Jadi tidak mesti proses transportasinya sudah harus dalam bentuk semen bungkus ya, tapi bisa dalam bentuk tidak packing yang 50 kilo ya, bisa dalam bentuk pengantaran menggunakan tangki tertentu ya, bisa juga sudah dikemas. Oke, jadi seperti ini misalnya ya, yang 2 ton kapasitasnya besar ya, yang tadi yang kapasitas 50 kilo. Oke, saya kira cukup. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya ingin bertanya mengenai tentang tadi yang proses pembuatan semen yang menggunakan metode kering dan metode basah. Nah, untuk penentuan metodenya itu berdasarkan apa ya, Pak? Apakah berdasarkan komposisi atau berdasarkan tipe semennya atau berdasarkan kebutuhan masing-masing perusahaan, Pak? Terima kasih. Oke, ada pertanyaan dari teman Anda ya terkait proses pembuatan semen, ada tipe basah, ada tipe kering. Kapan dipilih proses tersebut ya? Silakan kalau ada yang mau menjawab. Ya, silakan. Gak ada? Ya, oke. Jadi sebetulnya
mau pakai tipe kering atau tipe basah sama saja ya. Akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Tadi kan sudah jelaskan kalau misalnya dia menggunakan proses pasta, ada fasilitas tambahan di situ ya. Ada proses penambahan air di sana ya. Kemudian tanurnya akan lebih panjang. Ya. Kalau dia proses kering, tanurnya lebih pendek. Tentu biaya kapitalnya akan lebih sedikit ya. Namun perlu instalasi penangkap debu. Lalu kapan ini dipilih ya? Tentu perlu kajian ya, yang nanti didapatkan bahwa nanti misalnya akan lebih untung kita menggunakan proses basah. Kenapa misalnya akan lebih untung? Karena di daerah sana biaya bahan bakar itu murah gitu ya. Tadi kan sudah dijelaskan proses basah itu membutuhkan energi ya, yang sangat tinggi. Hampir 2 kali lipat dari proses kering, karena untuk menguapkan airnya terlebih dahulu. Kita menggunakan batu bara yang harganya murah. Ya, yes, suara saya nyambung. Nyambung, Pak. Nyambung, Pak. Ya, tadi ya, kalau misalnya di situ bahan bakar mahal, ya, kemudian kualitasnya tidak terlalu ketat, ya. Karena kan kalau homogenitasnya tidak begitu homogen, nanti mempengaruhi daripada kualitas, ya. Kualitasnya tidak seragam, ya. Maka bisa memilih proses kering. Ya. Nah, tadi kalau misalnya ada tujuan-tujuan tertentu ya, semen khusus, ya, dan bahan bakar di sana murah, ya, mungkin bisa menggunakan proses basah ya. Jadi semuanya ada kajiannya, ya. Sehingga nanti bisa disarankan. Misal Anda sebagai seorang konsultannya, Anda harus menghitung semua, ya. Menghitung biayanya, biaya kapitalnya, biaya operasionalnya, sehingga nanti Anda bisa menyarankan kepada ownernya. Yes, suara saya nyambung. Nyambung, Pak. Oke, ini jaringannya ternyata tidak stabil ya. Jadi pada saat kuliah juga seperti ini atau baru? Baru, Pak. Baru, Pak. Oke, baru ya. Gimana Esther dengan jawabannya? Dipahami? Dipahami, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, masih ada pertanyaan? Silakan kalau masih ada.
Nggak ada. Ya, mau dikasih tugas di angkatan ini sudah bisa bikin semen kan? Karena sudah mengikuti perkuliahannya ya. Tinggal Anda mencampurkan beberapa material tadi. Anda butuh apa namanya? Refraktori, Anda tinggal bakar, terus nanti Anda hancurkan, campurkan air, kira-kira berfungsi tidak ya? Semen yang Anda buat ya. Mau dikasih tantangan seperti itu? Tidak, Pak. Kenapa tidak ya? Batu kapur banyak ya, murah. Bisa minta di teman Anda yang lagi KP gitu ya. Apalagi kemudian pasir silika, pasir banyak ya. Clay juga cukup banyak ya di sekitar kita ya. Tinggal Anda bikin refraktorinya ya. Refraktorinya kalau misalnya tidak ketemu bisa menggunakan bata misalnya ya. Walaupun tidak sekuat itu ya, tapi dicoba dulu. Maka nanti mampu bertahan di temperatur yang tinggi ya, kemudian Anda berhasil mendapatkan klinker yang Anda inginkan apa tidak ya. Kalau misalnya Anda mampu dan mau terus nanti berhasil, maka tidak perlu ikut UAS ya. Anda dianggap telah menyelesaikan proyek. Tapi kalau misalnya tidak, dia maka mengikuti ujian seperti biasa ya. Anda mau menerima tantangannya? Gak ada ya? Berarti semuanya nggak berani ya. Oke, kita cukupkan ya. Kok nggak ada respon? Baik, Pak. Ya, tadinya mau saya lanjut 2 pertemuan ya, tapi ternyata tidak memungkinkan. Saya juga masih kurang sehat ya, dan setelah ini kemungkinan kita baru bisa kuliah kembali setelah tanggal 25 ya. Jadi kalau misalnya mata kuliah saya ya, maksudnya ketika jadwal saya ngajar ya, bukan jadwal Pak Vika, maka tidak usah dihubungi ya, diingatkan saja nanti setelah tanggal 25 ya. Kalau misalnya ketika saat itu jadwalnya saya, berarti maka kemungkinan besarnya tidak masuk. Silakan, ada pertanyaan? Ya, silakan. Pak, izin bertanya Pak, kan untuk jadwal Bapak dengan Pak Vika ini kami belum tahu ya Pak, untuk pertemuannya ada apa namanya Pak Laude itu pertemuan berapa saja dan Pak Vika. Oke, nanti saya akan share ya. Kalau bisa diingatkan sore nanti ya. Kalau sore nanti saya belum siap, diingatkan besok ya. Sehingga nanti akan jadi lebih jelas ketika pada tanggal tersebut siapa yang dihubungi ya. Siap Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup, Pak. Oke, kalau cukup kita akhiri ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya. Masih, Bu. Kan live meetingnya.